Shalom Super Kids. Shalom. Apa kabar hari ini? Dahsyat, luar biasa, antusias. Yes, Asia. Ya. Sebelum mulai beribadah, kami akan berdoa dulu. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Terima kasih buat berkat-Mu hari ini. berkat-Mu hari ini. Sebentar lagi Sebentar lagi kami mau kami mau memuji memuji dan memuliakan nama-Mu. dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, Terima kasih Tuhan. kami sudah berdoa Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. dan mengucap syukur. Haleluya, Haleluya. amin. Amin. Yuk kita memuji Tuhan sama-sama, tapi nggak boleh loyo. Daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi badai puncak membentang. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi pada puncak membentang. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Karena Engkaulah Yesusku, karena Engkaulah Yesusku. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Dengan sayapmu
Shalom Super Kid. Wah, senangnya ketemu anak-anak Super Kid sekali lagi di tempat ini, di ibadah online Super Kid. Sekali lagi Kak Gaby katakan, Shalom semuanya. Gimana kabarnya? Kak Gaby berharap, Kak Gaby berdoa semua anak-anak Super Kid dalam keadaan yang sehat, kuat, dan diberkati Tuhan. Oke? Nah, sekarang kita mau mulai ibadah kita. Kita mau mulai mendengarkan firman Tuhan. Nah adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, yuk sama-sama kita berdoa dulu ya. Yuk sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau sepanjang minggu ini Tuhan sudah berkati kami. Tuhan sudah jagai kami supaya hidup kami sehat dan mempermuliakan nama-Mu. Tuhan, kalau sekarang kami mau mendengarkan firman-Mu, Engkau tolong kami Tuhan, Engkau jamah hati kami, supaya apa yang kami dengarkan dapat menjadi berkat buat kehidupan kami, dan benih-benih firman-Mu dapat tumbuh dan berbuah lebat dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Yang siap mendengarkan katakan amin. Wah, tepuk tangan dulu dong buat Super Kid. Dari tadi udah semangat memuji Tuhan, udah semangat menyembah Tuhan, sekarang harus tetap semangat mendengarkan firman Tuhan ya. Oke adik-adik? Sip. Nah adik-adik, kita sudah masuk di bulan November. Nggak kerasa ya adik-adik ya, sejak bulan Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, sampai sekarang kita masuk di awal bulan November. Nah bulan November ini terkenal dengan bulan ini Hari Pahlawan ya adik-adik ya, tahu ya, bulan pahlawan. Ada yang namanya tanggal 10 November itu kita memperingati yang namanya Hari Pahlawan. Nah maka itu adik-adik, sepanjang bulan ini kita akan belajar, kita akan review ulang tentang pahlawan-pahlawan iman yang ada di Alkitab. Wih, kita semua semangat ya adik-adik ya. Luar biasa, di Alkitab ada cerita-cerita tentang pahlawan iman yang bisa kita pelajari untuk kehidupan kita. Nah, Kak Gaby mau angkat satu cerita nih. Satu cerita ini ya. Siapa yang udah tahu? Rasanya semua udah tahu deh. Ya adik-adik ya, ini orang yang luar biasa, pahlawan iman namanya adik-adik ya. Tapi sebelum itu kita mau belajar dulu adik-adik. Nah, adik-adik lihat nggak di sini ada apa? Wow, Kak Gaby bawa apa ini? Kak Gaby bawa piala. Wih, siapa yang senang dapat piala ya? Ayo, siapa yang suka dapat piala? Angkat tangan. Iya, semua pasti suka, anak-anak Super Kid pasti suka yang jadi namanya anak yang berprestasi. Menang juara 1 atau juara yang terbaik gitu ya adik-adik ya. Best of the best gitu, pasti semua suka kalau dapat yang namanya piala. Nah kalau kita sudah menang, misalnya kita ikut lomba, misalnya ya lomba menggambar. Ya adik-adik ya, lomba menggambar, gambar kita berusaha gambar dengan baik. Waktu diumumkan pemenangnya adalah Budi, pasti seneng kan jadi yang pemenangnya, iya dapat piala, dapat hadiah gitu. Sombong amat. Tuh pasti seneng ya adik-adik ya, pasti orang tuanya juga bangga sama Budi ya adik-adik ya. Atau misalnya namanya Michael gitu, wah pasti orang tuanya Michael pasti suka sekali, pasti bangga sekali sama Michael sudah berhasil memenangkan suatu lomba. Nah adik-adik, kalau kita bisa membuat orang lain bangga atas hidup kita, pasti kita senang ya adik-adik ya. Apalagi kalau Tuhan Yesus, Tuhan kita yang menciptakan semua isi dunia ini bangga sama kita, gimana? Seneng gak? Pasti senang semua ya, tambah kita wah luar biasa, happy kita, pasti lebih happy lagi kalau Tuhan bangga kepada kita. Nah adik-adik, itu tadi Kak Gaby mau sampaikan sesuatu dari cerita tadi yang mengenai piala ini. Kalau di Alkitab juga ada salah satu contoh pahlawan iman yang membuat Tuhan Yesus bangga sama dia, bangga sama kehidupan
salah satu tokoh Alkitab ini. Ayo kira-kira ada yang tahu nggak ya Tuhan Yesus bangga sama siapa ya di Alkitab ya? Nah, mungkin adik-adik super kid ada yang bingung siapa ya Kak Gaby ya? Sudah lupa aku. Nah, Kak Gaby kasih clue nih. Waktu itu Tuhan Yesus sedang berjalan-jalan, terus ketemu sama iblis. Nah, terus Tuhan Yesus bilang, kamu lihat hambaku itu, yang satu itu. Ya dia tuh gini, TOP-BGT, hambaku ini satu ini sangat takut akan Tuhan, memelihara imannya. Nah, ada yang ingat apa enggak? Ya, supaya adik-adik super kid lebih ingat lagi, kita saksikan dulu videonya. Job trusts God. About the time that Abraham lived, there was a man named Job. He was a good person who was kind to others. Job also respected God and desired to obey him rather than sin. Job had 7 sons and 3 daughters and loved each one of them very much. Job was a very rich person. He owned 7,000 sheep, 3,000 camels, 500 oxen, and 500 donkeys. These animals helped him farm his land and trade his goods for other goods from faraway lands. Job also had many workers who took care of his animals and crops. Because of all his wealth, Job was the greatest person in his part of the world. Job's children enjoyed spending time together, so they would get together often to celebrate special days, like birthdays. Their celebrations involved big feasts and a good time together. Job wanted his children to honor God with their lives, so he would make a sacrifice to God the morning after the feasts, just in case one of his children had sinned. Job didn't want any sin to come between his children and God. One day, while the angels were presenting themselves to God, Satan came too. God asked Satan, "Where have you been?" Satan answered, "Traveling the earth back and forth." God said, "Have you considered my servant Job? There is no one like him on the earth, a man who treats others kindly, respects me, and hates evil. Does Job fear you for nothing?" Satan replied. "Have you not kept bad things from happening to him, his family, and all his goods? You have blessed his hard work by allowing him to increase his possessions. Why wouldn't he obey you? But now, take away what he has and see how he reacts. I think he will curse you to your face." Then God said, "Okay, Satan, all that he has I will let you take from him. Only do not touch his body." Then Satan left to trouble Job. Later, a messenger came running up to Job and said, "The Sabaeans stole your oxen and donkeys and killed your servants. I'm the only one who escaped." Then another servant came to Job and said, "Lightning struck your sheep and the servants watching them, and I'm the only one who survived." Then yet another servant ran up and said, "3 raiding parties of Chaldeans stole your camels and killed your servants, and I'm the only one who escaped." Still another servant hurried up to Job and said, "A strong wind struck the house where your sons and daughters were feasting, killing them all. I'm the only one who survived." Then Job stood up, tore his robe, shaved his head, fell to the ground, and worshiped God. He said, "I didn't have anything when I came into this world, and I can't take anything with me when I die. The Lord gave me a lot, and the Lord has taken it away. But God is still good and right. Blessed be the name of the Lord." Job did not sin by blaming God for losing nearly all he had. Meanwhile, Satan came before God again. So God asked him, "Now where have you been?" Satan replied, "Traveling back and forth across the earth." Then the Lord said to Satan, "Have you considered my servant Job, that there is none like him on the earth, a kind and good person who respects me and hates evil? Did you notice Job trusted me even though he lost most of his goods and all his children?" Satan said, "A man would do anything to keep from dying. If you make Job sick, I know he will get mad at you and curse you to your face. The sickness will show that he does not really trust you." The Lord said, "Okay, you have my permission to make Job sick, but the sickness cannot be so bad that it kills him." So Satan left and made Job sick with
painful sores over his whole body from head to toe. Job was in constant pain and misery. Nothing he could do made him feel better. Finally, Job went outside his city and sat on a pile of ashes to show how much sorrow he felt. There he picked up pieces of broken pottery to scrape his skin to try to stop the terrible itching he felt. Job's wife blamed God for her husband's problems. She came to Job and asked, "Do you still trust God? Curse him for allowing all these bad things to happen to you, and then die. Your life isn't worth living anymore." But Job said to his wife, "What you are telling me to do is foolish. Should we accept good things from God and not bad?" While Job sat on the ash pile scraping his sores, he did not say a single bad word against God. He believed that God is always good and always does what is right. We can trust God too. No matter what happens to us, God is always good. Oke, semua sudah lihat tadi videonya ya adik-adik ya. Ternyata tentang siapa adik-adik? Siapa yang tahu tadi videonya tentang siapa? Iya, betul sekali, tentang Ayub. Nah, semua pasti ingat ya kalau udah lihat videonya ya. Oh, Bapak Ayub itu ya, yang luar biasa, yang takut akan Tuhan, yang saleh itu ya. Wah, yang sampai Tuhan bangga sama kehidupannya, sampai bilang sama iblis, "Ya ini loh hambaku yang luar biasa, yang membanggakan saya," gitu ya adik-adik ya. Ya, nah Bapak Ayub ini adik-adik ya, kehidupannya menjadi berkat buat orang-orang di sekitarnya. Dia itu adalah orang yang kaya di negerinya. Dia juga orang yang takut akan Tuhan. Nah, adik-adik, siapa di sini yang mau jadi seperti Bapak Ayub yang membanggakan Tuhan Yesus? Angkat tangan semua. Iya, semua pasti mau jadi anak-anak kebanggaan Tuhan Yesus. Nah, dari cerita ini kita bisa belajar adik-adik beberapa poin. Kak Kepi mau ambil 4 poin. Kita baca dulu ya firman-Nya ya. Yuk kita buka sama-sama di Ayub 1 ayat 1 sampai 5. Yuk kita buka sama-sama, kita baca ya adik-adik ya. A few moments later. Oke, Ayub 1 ayat 1 sampai 5. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina, dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar. Sehingga orang itu adalah orang yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Anak-anaknya yang lelaki biasa mengadakan pesta di rumah mereka masing-masing menurut giliran, dan ketika saudara perempuan mereka diundang untuk makan dan minum bersama-sama dengan mereka. Ayat kelima, setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Ayub, lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian. Sebab pikirnya, mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Tuhan Allah dalam hati. Demikian yang dilakukan Ayub senantiasa. Luar biasa ya adik-adik ya, Bapak Ayub ini ya. Kita sudah baca tadi, Ayub itu orang yang apa ya adik-adik ya? Di ayat 1 tadi, Ayub itu adalah orang yang saleh. Terus apa lagi? Orang yang jujur. Terus apa lagi? Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Nah adik-adik, 4 poin ini akan kita bahas, akan kita pelajari supaya kita bisa menjadi anak Tuhan yang membanggakan Tuhan. Ya, siapa yang mau belajar? Angkat tangannya. Yang mau belajar katakan yes. Oke, semua udah siap ya adik-adik ya. Nah, oke, jadi Ayub ini kan kaya banget ya.
Anak-anaknya juga ada banyak, ada 7 laki-laki dan 3 perempuan. Ayub ini sangat-sangat cinta sama Tuhan, sangat-sangat takut akan Tuhan. Ia tuh orangnya tuh pengennya menyenangkan hati Tuhan. Jadi kalau anak-anaknya habis pesta gitu ya, habis ada acara, Ayub kemudian mendoakan mereka setiap hari, didoakan supaya anaknya ini tetap dalam lindungan Tuhan gitu adik-adik ya. Luar biasa ya adik-adik ya, orang yang kaya, orang yang terkenal, tapi tetap mempunyai hati yang rendah hati. Seperti kita juga semua di sini adik-adik. Mungkin adik-adik ada yang sudah pinter, sudah ada yang cantik, mungkin ya ganteng. Waduh, kebanggaan keluarga. Kita harus tetap jadi anak yang rendah hati. Nah, poin pertama yang kita harus belajar dari Nuh. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu yang pertama apa katanya adik-adik? Di ayat 1, saleh. Nah, siapa yang tahu apa sih artinya saleh itu Kak Gebi? Iya, kok aku nggak pernah tahu ya, arti saleh itu apa? Ayo coba kita buka ya, kita lihat di kamus ya, di kamus bahasa Indonesia. Saleh itu artinya apa? Yuk Kak Gebi buka. Saleh adalah taat dan sungguh-sungguh menjalankan ibadah. Nah adik-adik, ternyata Ayub ini adalah orang yang saleh, artinya orang yang taat adik-adik. Sering kali kita sudah belajar, jadi anak super kid harus taat, benar. Taat sama siapa coba? Taat sama nasihat orang tua, taat sama nasihat guru, dan yang paling penting taat sama perintah-perintah Tuhan dari firman Tuhan. Nah adik-adik, kita harus jadi anak yang taat. Nah seperti Bapak Nuh tadi loh, jadi kebanggaan Tuhan karena dia juga orang yang taat adik-adik ya. Taat dan sungguh-sungguh menjalankan ibadah. Nah sekarang bagaimana dengan adik-adik di rumah? Kita sekarang sedang ibadah walaupun secara online, tapi kita sedang ibadah, kita sedang mendengarkan firman Tuhan, kita memuji nama Tuhan, kita menyembah Tuhan. Gimana coba adik-adik di rumah? Sungguh-sungguh apa enggak ya kira-kira ya? Gimana? Oh pasti sungguh-sungguh ya, anak-anak Super Kids pasti dengan semangat sungguh-sungguh, dengan setia memuji dan menyembah Tuhan, menjalankan ibadah dengan baik. Oke Super Kid. Nah nanti juga kalau kita sudah bertemu di ibadah offline di gereja kita juga harus jadi anak-anak yang sungguh-sungguh, anak yang taat ya. Dengar-dengaran kalau kita lagi memuji Tuhan, boleh nggak kita main handphone? Ayo, boleh nggak? Nggak boleh adik-adik ya. Emang apa sih nggak boleh? Meskipun ibadah online, boleh nggak kita ibadah online sambil makan? Gak boleh ya adik-adik ya, itu mendukakan hati Tuhan karena kita sedang ibadah. Kita harus sungguh-sungguh sama seperti Ayub, orangnya saleh, sungguh-sungguh menyembah Tuhan, taat mendengarkan firman Tuhan. Oke adik-adik yang mau belajar seperti Ayub katakan yes, yes, yes. Oke, tepuk tangan dulu dong buat Super Kids. Nah tadi itu adalah poin yang pertama, yaitu saleh. Kita harus jadi anak-anak Tuhan yang saleh. Udah tahu ya tadi artinya apa? Taat dan sungguh-sungguh dalam beribadah. Oke adik-adik, kita akan masuk di poin yang kedua. One eternity later. Ya, ia adalah juga orang yang jujur. Nah, jujur. Siapa di sini adik-adik yang suka jujur sama orang tuanya? Ayo, jujur. Kalau kita ada PR, jangan bilang kita nggak ada PR, sudah selesai semua mah, aku mau mainan gitu ya. Kita harus jadi anak-anak yang jujur. Kalau kita sedang Zoom di sekolah dengan guru, kita ada ulangan, boleh nggak kita ngerpek atau nyontek gitu? Nggak boleh ya. Emang apa sih nggak boleh? Kita harus jadi anak-anak Tuhan yang jujur, yang berbicara apa adanya sesuai dengan apa keadaan kita. Jujur ya adik-adik ya, kalau mengerjakan tugas juga harus jujur, dalam berbicara juga harus jujur, karena Tuhan mencintai anak-anak Tuhan yang jujur loh adik-adik ya. Nah firman Tuhan juga berkata, orang yang gak jujur biasanya tuh orangnya suka ngomong sang sombong gitu adik-adik ya. Tuhan gak suka sama orang-orang yang sombong. Nah sama anak-anak kecil yang sombong juga gak boleh. Tuhan mau kita semua jadi anak-anak yang jujur. Oke adik-adik, kalau dengan orang tua harus jujur, kalau dengan guru juga harus
jujur. Kalau dengan Tuhan juga harus jujur dong adik-adik, karena tidak ada satu hal pun yang tersembunyi dari Tuhan. Oke adik-adik, nah itu tadi poin kedua, yaitu jujur. Kita bisa belajar dari Ayub, kalau Ayub itu selalu ngomong yang apa adanya, ngomong yang sebenarnya gitu ya. Dia selalu jujur, nggak melebih-lebihkan, nggak mengurang-ngurangin. Kita juga harus belajar supaya kita jadi anak Tuhan juga yang jujur. Oke adik-adik, katakan, ayo coba disenggol, mungkin ada kakaknya atau adiknya atau saudara-saudaranya mungkin ada di sebelah. Ayo kita jadi anak yang jujur. Oke, tepuk tangan dulu dong buat Super Kids. Luar biasa. Nah, kita akan masuk di poin yang ketiga. Tadi kita baca ya di Ayub 1 tadi. Ayub 1. Nah, ayat 1. Orang itu saleh dan jujur, ia takut akan Allah. Jadi sudah saleh, sudah jujur, Ayub juga takut akan Allah ya adik-adik ya. Takut akan Allah di sini berarti nggak mau mendukakan hati Tuhan, bukan yang takut gitu, bukan ya adik-adik ya. Tapi lebih ke tidak mau mendukakan hati Tuhan. Jadi takut akan Allah di sini berarti kita menjaga agar hidup kita ini seturut dengan perkataan Tuhan, seturut dengan perintah Tuhan gitu adik-adik ya. Jadi kalau Tuhan bilang, ayo hormatilah orang tuamu, tapi kita sama orang tua kita seenaknya sendiri. Wah, itu namanya mendukakan hati Tuhan adik-adik ya. Jadi kita nggak jadi anak yang takut akan Tuhan, karena Tuhan sudah memerintahkan hormatilah orang tuamu. Kita harus hormat sama orang tua, harus mendengarkan sama orang tua, mendengarkan nasihat orang tua gitu ya. Perintahnya orang tua kita harus bisa mendengarkan adik-adik ya. Ya, oke. Nah, A few inches later. kita masuk lagi di poin ketiga, yaitu takut akan Allah. Semuanya udah tahu takut akan Allah berarti kita harus menjauhi hal-hal yang membuat hati Tuhan sedih. Loh Kak Gebi, gimana caranya kita tahu ya Tuhan sedih apa enggak? Nah makanya itu adik-adik, kita harus rajin mendengarkan firman Tuhan. Juga kita harus rajin membaca firman Tuhan. Ayo, siapa yang di sini setiap hari selalu baca firman Tuhan? Angkat tangan. Wah, masih banyak yang bolong ya Super Kids ya. Yuk, habis gini setelah ini kita harus lebih semangat lagi. Setiap hari kita harus baca firman Tuhan supaya kita tahu kehendaknya Tuhan itu apa. Supaya kita tahu tuh maksudnya Tuhan itu maunya seperti apa adik-adik. Oke adik-adik, dengan mendengarkan firman Tuhan, hati kita akan semakin kuat mau menghadapi masalah, mau menghadapi permasalahan hidup kita. Sebagai anak-anak kan kita juga punya masalah. Kita tetap kuat kalau kita punya firman Tuhan ya adik-adik ya. Oke. Nah, tadi sudah belajar satu, saleh. Yang kedua, jujur. Yang ketiga, takut akan Allah. Yang terakhir apa ya kira-kira ya? Yuk kita buka lagi yang terakhir tadi. Ayub itu menjauhi kejahatan loh adik-adik. Nah, ayo kita kita cek diri kita. Kita sebagai anak-anak Tuhan ini bagaimana ya? Kita suka yang jahat-jahat atau menjauhi yang namanya hal kejahatan. Nah, kita di rumah gimana? Kita di rumah gimana kan sama orang tua, sama sesama kita, sama adik kita, sama saudara-saudara kita. Kita jadi anak yang bagaimana? Kita jadi anak yang rendah hati atau anak yang suka marah-marah? Ayo. Nah, mulai sekarang kita harus belajar jadi anak yang rendah hati, jadi anak yang happy, jadi anak yang menyenangkan. Jangan jadi anak yang grumpy gitu ya, jangan ya adik-adik ya, jangan ada anak yang moody mungkin yang suka marah-marah sama orang tua, sama adiknya gitu ya. Kita harus berubah adik-adik. Emang apa sih nggak boleh? Karena menjauhi kejahatan adalah salah satu dari perintah Tuhan. Dan Tuhan suka banget dengan anak-anak yang senang melakukan kebaikan loh adik-adik ya. Nah, namanya dosa adik-adik ya. Dosa itu nggak usah diundang, sukanya godain kita terus adik-adik. Coba kalau kita mungkin ya sedang belajar gini ya, terus tiba-tiba pasti ada suara. Ngapain belajar? Enak mainan gitu kan. Itu
itu yang namanya dosa itu selalu mengganggu kita. Nggak usah diundang, dia datang sendiri adik-adik. Nah, maka itu kita harus jadi anak yang menjauhi yang namanya kejahatan, menjauhi yang namanya dosa. Nah, sekarang ayo katakan dosa. Sama-sama ya, dosa. Bye. Bye, have a great time. Gitu adik-adik, kita harus ucapkan selamat tinggal sama yang namanya dosa. Karena dosa itu menyakiti hati Tuhan adik-adik ya. Oke, nah sama dengan kita juga kalau sedang memilih teman ya adik-adik ya. Kita memilih teman, kita harus memilih teman yang baik loh adik-adik. Supaya pergaulan kita ini tidak merusak hidup kita. Nah, karena pergaulan yang jelek itu juga merusak kebiasaan yang baik. Kalau teman-teman kita, mungkin ya teman-teman main kita mengajari hal-hal yang tidak baik sama kita. Mengajari apa? Males belajar. Apa? Mencontek. Iya, kamu gak usah belajar, kamu nyontek aja. Wah, teman-teman yang seperti itu kita harus jauhin adik-adik ya. Kita berteman dengan siapapun, tapi kita harus menjauhi orang yang sukanya berbuat jahat. Ya, karena Tuhan mau hidup kita ini jadi berkat loh adik-adik. Hidup kita ini harus menjauhi yang namanya kejahatan. Nah, kalau kita udah punya teman yang nakal-nakal seperti itu, yuk kita undang aja. Ayo kamu ikut ibadah online supaya kamu berubah, supaya dari yang bad kamu bisa jadi yang good. Begitu ya adik-adik ya caranya ya, oke? Nah, kita udah belajar dari Ayub 4 poin yang bisa membuat hidup kita jadi hidup yang membanggakan. Jadi anak-anak yang membanggakan Tuhan ya. Apa tadi ya 4 poin, ayo. Ada yang ingat 4 poin yang kita bahas hari ini? Ya, nomor 1 adalah saleh. Oke, saleh, betul. Yang kedua adalah jujur. Oke, yang ketiga adalah takut akan Allah. Dan yang terakhir apa kira-kira? Yang keempat adalah menjauhi kejahatan. Nah adik-adik, dari sini kita harus belajar. Kita harus jadi anak Tuhan yang saleh, jujur, takut akan Tuhan, dan menjauhi kejahatan. Supaya Tuhan kita, Bapa kita, Tuhan Raja di atas segala raja bangga kepada kita anak-anak Super Kids. Oke, anak-anak Super Kids, semuanya dapat berkat, semuanya belajar. Tepuk tangan dulu dong buat anak-anak Super Kids yang luar biasa. Nah, sampai di sini dulu firman Tuhan pada hari ini. Kak Gaby berdoa semua anak-anak Super Kids mendapatkan berkat dan dapat belajar dari apa yang Kak Gaby sampaikan. Oke anak-anak Super Kids, tetap semangat, tetap bersukacita, tetap beriman kepada Tuhan kalau kita akan kembali lagi beribadah bersama di gereja kita. Oke, kita tutup dalam doa. Yuk sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu hari ini. Tuhan, tolong kami, berkati kami, supaya hidup kami dapat menjadi anak-anak yang membanggakan Tuhan. Supaya hidup kami juga dapat menjadi berkat buat sesama kami ya Tuhan. Engkau berkati keluarga kami, Engkau berkati kesehatan kami, Engkau berkati sekolah kami, dan Engkau berkati masa depan kami anak-anak Super Kids. Kau berkati agar kami jadi anak-anak yang membanggakan Engkau ya Tuhan. Kami akan berpisah satu sama lain Tuhan. Kami berdoa, Engkau pertemukan kami minggu depan di ibadah online Super Kids. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke Super Kids, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Ya, ibadahnya sudah selesai. Udah selesai. Tenang aja. Minggu depan kita bisa ketemu lagi di ibadah online Super Kids. Tapi supaya kalian gak ketinggalan notifikasinya, jangan lupa subscribe, komen, sama share sebanyak-banyaknya. Kita ketemu lagi di ibadah online Super Kids minggu depan ya. Bye-bye. Bye.